Shalom, selamat pagi. Saya senang sekali bisa menjumpai saudara-saudara sekalian, walaupun hanya melalui dunia maya. Biar suara firman Tuhan pagi ini bisa memberkati kita. Kita membaca daripada Kejadian pasal 4. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkan juga Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan bagian dari hasilnya, tanah dan Tuhan bagi korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dan dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Allah mengindahkan korban persembahan itu, dan akhirnya korban Kain tidak diterima. Dan selanjutnya kisahnya Kain marah-marah, dan selanjutnya akhirnya dia membunuh adiknya. Nah, dari kisah ini kita belajar tentang iman. Nah, kenapa temanya dengan iman? Nah, saudara dikasih oleh Tuhan bahwa persembahan Kain diterima, ditolak, Habel diterima. Saudara tahu kenapa? Karena dalam Ibrani pasal yang ke-11, saudara, dikatakan bahwa Habel, kenapa punya Habel diterima? Karena Habel mempersembahkannya dengan iman. Iman berbicara apa? Iman berbicara 3 hal. 1, berbicara tentang relasi. Yang kedua, berbicara tentang credo, pengakuan. Yang ketiga, bicara tentang praktek iman. Kalau saudara berkata, saudara orang beriman, saudara nggak punya relasi dengan Tuhan, saudara bukan orang beriman. Saudara berkata juga bahwa saudara orang beriman, tapi nggak pernah ngaku. Iman itu pengakuan. Maka kita mengaku di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10, jika engkau mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Jadi mengaku dengan mulut. Yang ketiga, praktek iman. Orang Kristen yang beriman itu bukan cuma dia pegang Alkitab, datang gereja, tapi praktek hidupnya itu menentukan dia beriman apa tidak. Nah, kita kembali kepada Kain dan Habel. Nah, dikatakan bahwa persembahan Kain diterima karena dilakukan dengan iman. Jadi saudara, bukan apa yang saudara persembahkan, tetapi kenapa saudara mempersembahkan itu jauh lebih penting. Kain mempersembahkannya karena dia mengenal Tuhan dan berhubungan dengan Tuhan. Jadi kalau saudara punya uang, gak bisa dititip, Pak ini uang titip untuk misalnya saya gak ke gereja ya, saya titip persembahan saja. Tuhan lebih penting badan saudara. Kecuali ini virus corona. Virus corona ini memang semua orang gak ada ke gereja. Tapi saudara, artinya bahwa sang pemberi itu lebih penting daripada persembahannya. Jadi dilakukan dengan iman. Nah, di dalam kisah ini saya akan melihat saudara dengan 2 hal. Nah, ketika orang salah berhubungan dengan Tuhan, ketika imannya salah, ketika dia tidak punya relasi dengan Tuhan, ya, seperti Kain tidak punya relasi dengan Tuhan dengan baik. Ketika iman Kain rusak, maka relasi dengan sesama jadi rusak. Pertama, relasinya dengan diri sendiri. Dia marah-marah, ya kan? Dia emosional, dia jengkel. Itu dampak pertama. Kalau saudara nggak beres dengan Tuhan, ketika hubungan dengan Tuhan kita kacau, maka dampak yang pertama kepada diri sendiri. Saudara gak mengucap syukur, saudara menyalahkan diri sendiri, marah-marah dengan situasi dan lain sebagainya. Saya gak berguna, saya gak berharga, saya ini tidak ada penting dan lain sebagainya. Saudara hakimi, saudara bodoh-bodoh diri sendiri. Jadi dampak pertama, relasi dengan diri sendiri. Yang kedua, ketika relasi dengan Tuhan saudara kacau, maka relasi dengan orang-orang terdekat. Kalau dia istri mungkin kepada suaminya, atau kepada anak-anaknya, kepada mertua, menantu, dan lain sebagainya. Maka saudara, orang yang tidak bertobat, dampak pertama yang paling tersisa pasti orang-orang terdekat.
maka saudara bertobat supaya orang-orang di sekitar Anda bahagia. Dampak yang ketiga, saudara, daripada kesalahan imannya Kain. Pertama dengan diri sendiri, setelah dengan orang terdekat. Yang kedua, dampak dengan ibadah. Ibadah juga jadi kacau. Ya, persembahan juga nggak benar. Bang Yesus berkata, kalau engkau sedang berseteru dengan seorang, jangan ibadah dulu, berdamai dulu dengan dia, baru kamu melanjutkan ibadahmu. Jadi dampak yang keempat, saudara, dampak kepada apa? Berkat Tuhan. Setelah itu apa? Diusir dari Taman Eden, diusir ke sebelah timur. Kenapa? Saudara jujur, iman selalu berkorelasi dengan berkat Tuhan. Jadi saudara, penting saudara, berkat datang dari Tuhan itu karena saudara punya hubungan dengan Tuhan. Nah, saya percaya bahwa usaha, pekerjaan, bisnis kita semakin diberkati jikalau saudara mengandalkan Tuhan. Walaupun tidak jaminan sih bahwa ikut Tuhan, menyertai Tuhan gak ada masalah. Tapi saudara, salah satu saya mau kasih tahu bahwa ketika saudara mengandalkan Tuhan, Tuhan akan tolong saudara menghadapi krisis ekonomi. Hari-hari sudah andalkan Tuhan. Dan yang terakhir, ya, akhirnya dia di PHK, diputuskan hubungan, ya kan? Jadi saudara, ketika dia diputuskan hubungan, disingkirkan, dibuang, nggak boleh lagi tinggal di tempat yang terbaik. Maka pada hari ini biarlah ketika kita katakan saya orang beriman, itu akan kelihatan relasi yang ada dengan Tuhan. Yang kedua, relasi dengan sesama, dan relasi dengan diri sendiri. Selamat pagi. Doa saya supaya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.